Tampilan slideshow-nya ya agak putus-putus. Penjualan saham perusahaan. Pengertian penjualan saham perusahaan ini adalah perusahaan membuat PT. Kita sehingga developer membuat PT. Nah, PT itu kita lepas sahamnya ke investor. Jika itu perusahaan pasif, maka wewenang operasional dipegang oleh developer. Jadi kalau dalam pasif ini kita tidak melibatkan investor secara penuh dalam operasionalnya. Kelebihannya dari pola penjualan saham perusahaan ini, kita bisa melibatkan banyak investor. Jadi kalau di dalam kerjasama penuh itu investor kita gunakan tunggal. Kalau ini kita bisa gunakan beberapa investor. Sistem fungsian. Sistem fungsian adalah sistem di mana kita mengajak investor untuk berfungsi dengan kita untuk menjalankan proyek. Sistem fungsian ini sifatnya adalah bersama-sama. Jadi kita bersama-sama dengan investor untuk menjalankan proyek. Awalnya seperti ini. Jadi bila ada calon investor, kita melakukan investor gathering atau kita mendatangkan investor door to door. Adalah pertama calon investor diberikan kita melakukan seminar atau investor gathering. Yang mana investor itu akan dijelaskan tentang profil proyeknya. Profilnya proyeknya dijelaskan. Setelah itu mereka ditawarkan untuk terlibat di dalam pendanaan proyek. Setelah mereka membuat komitmen untuk survei lokasi, maka kita mengajak investor untuk survei lokasi. Setelah survei lokasi dilakukan, maka kita membuat MOU. MOU itu di situ dibuat kesepakatan untuk pembuatan penyimpanan dana untuk investasi itu dalam bentuk deposito. Di sini ditentukan deposito syariah dengan tempo 3-6 bulan, di mana deposito itu akan dicairkan apabila lahannya sudah dikuasai dan izinnya sudah diperoleh. Dan setelah PT dibuat, maka dana akan ditransfer ke dalam rekening PT. Dan PT itu akan menjalankan proyeknya. Nah, ini yang selanjutnya adalah investor unit rumah. Investor unit rumah ini yang mirip dengan HRB. Dalam arti HRB itu high class building ya, apartemen. Di mana di dalam investasinya itu investor hanya bisa ditransaksikan lagi ke unitnya ke investor lain atau ke pembeli langsung. Investor kontraktor ini banyak saya gunakan. Investor kontraktor itu untuk menjalankan proyek, di mana dana sebagian itu didanai oleh kontraktor, di mana kita hanya butuh pembayaran DP pemilik tanah, kemudian perizinan dan pembangunannya semua ditanggung oleh kontraktor. Kontraktor ini bisa digunakan oleh kontraktor sendiri atau konsumen atau investor yang dia tidak terlibat langsung dalam pembangunannya. Rumah yang akan contohnya seperti ini. Jadi apabila kita akan membangun 5 unit rumah, maka rumah itu akan kita tawarkan kepada investor, di mana 5 unit itu posisinya sudah ada konsumennya ya, sudah ada konsumennya. Cuma kita tidak menggunakan pola KPR inden. Jadi kita dengan bank itu menggunakan pola ready stock.
dia ready stock, maka pembangunannya bisa dilakukan oleh kontraktor dengan cara pembayaran termin atau turnkey, atau kita tawarkan kepada investor. Dengan investor itu mendapat profit, yang profit itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena di dalam persetujuan KPR atau SP3K konsumen itu kita bisa akad itu waktunya adalah 3 bulan. 3 bulan diperpanjang maksimum 1 kali jadi 6 bulan. Jadi di 6 bulan itu kita sudah bisa membalikan dana investor, baik investor kontraktor maupun investor perorangan. Dibuatkan perjanjian kerjasama investasi antara developer dengan investor. Kalau untuk yang pekerjaannya ditawarkan kepada investor unit, maka unit itu tidak kita berikan kepada kontraktor, tetapi kita kerjakan sendiri. Jadi kita membentuk tim swakelola ya, tim bangun sendiri, di mana nanti biayanya itu akan diambil dari investasi yang diberikan oleh investor. Bapak udah mendapat Excel hitungan lagi. Ya, ini adalah contoh ya, simulasi tentang pendanaan proyek. Kita awali kita coba hitung kita simulasi ya, simulasi proyek ya. Simulasi proyek ini kita coba menghitung kebutuhan proyek. Kebutuhan proyek ini itu akan kita gunakan dengan beberapa pola yang akan saya tetapkan. Kita coba hitung luasan lahan 3054 meter persegi dengan efektivitas lahan 70%. Kenapa 70%? Karena ini kita menggunakan IPPT ya, tanpa menggunakan set plan. Jadi lahan masih bisa efektif sampai 70%. Dalam action plan ini semua biaya-biaya sudah dimasukkan, kemudian terus kemudian kita sudah bisa menghitung berapa laba yang didapat. Jadi dalam rekapitulasi seperti ini, berapa laba yang sudah didapat. Di sini laba yang didapat adalah 1.911. Terus kemudian kita masuk ke summary. Nah, ini adalah contoh proyek yang akan didanai dengan pola-pola yang tadi saya terapkan. Summary. Oke, ini adalah nilainya ya. Jadi nilainya adalah nilai proyeknya adalah nilai proyeknya 9.074 juta, omsetnya itu adalah 10.985, profitnya adalah 1.911. Sekarang masih gitu. Nah, ini kita ada beberapa pola yang tadi dari Excel tadi kita masukkan ke pola-pola yang kita buat tadi. Pertama adalah kebutuhan modal. Dari Excel tadi, kebutuhan modal adalah ini. Ada dua tipe pembelian lahan. Pertama adalah lahan kerjasama, yang kedua adalah dengan cara beli cash. Contoh Excel tadi, kita gunakan dua pola ya, pola kerjasama dan pola beli cash. Kebutuhan modal yang biasanya kita dibutuhkan di awal adalah seperti ini. Kalau untuk lahan kerjasama, kita hanya butuh pembayaran tanah 20%. Dan kalau untuk beli cash kita butuhnya 100%. Di hasil akhir dari kebutuhan modal itu seperti ini. Jadi kalau untuk lahan kerjasama kita butuh modalnya 757 lahan kerjasama. Dan untuk lahan pembelian cash adalah 2 miliar.
kebutuhan modal ini kita simulasikan kepada tipe tadi. Kita mulai dari saham aja, saham. Nah, ini. Nah, ini adalah tadi dengan pola penjualan saham ya. Pola penjualan saham adalah kebutuhan modal. Kebutuhan modal itu adalah kebutuhan modal adalah sebentar. Kita simulasikan ya untuk pola saham. Kebutuhan modal di sini adalah untuk penjualan saham. Uang. Penjualan saham ini kita gunakan modal yang lahan kerjasama ya. Untuk yang lahan kerjasama, ini kita prosentase kebutuhan modalnya adalah 750 juta. Saham yang dibutuhkan itu adalah 8% dari kebutuhan proyek. 8% dari kebutuhan proyek. Keuntungan dari nilai yang diinvestasikan itu adalah 157 atau 150 juta atau 21%-nya. Di sini di dalam penjualan saham ini, pola penjualan saham, kita memberikan obligasi kepada investor. Obligasi itu senilai 1% dari nilai yang diinvestasikan. Dan itu diakumulasi selama 12 bulan selama masa proyek. Keuntungan yang didapat dari investor dengan cara penjualan saham itu adalah dari nilai kebutuhan modal 750 juta, itu dia mendapat keuntungan di akhir proyek itu sebesar 21%, dan kemudian adalah obligasi dengan total keuntungan sebesar 247. Caranya seperti apa? Cara pelepasan sahamnya. Pelepasan saham kita buat lembar saham. Itu per lembar saham kita jual 50 juta minimum, 50 juta, dan kita melepas 15%, melepas 15 lembar dengan harga nilai per lembar sahamnya 15 juta, per lembar sahamnya 50 juta. Kalau dihitung dari dari mereka membeli saham ya, membeli saham apabila dia membeli 1 lembar, maka keuntungannya adalah per bulan dia mendapat 500.000. Terus kemudian dia dapat per tahunnya kita 6 juta. Keuntungan di akhir proyek sebesar 21%, itu mendapat 10 juta. Jadi total yang dia dapat itu adalah 33%. Ya, di sini kenapa ada komponen baik obligasi itu kita memberi daya tarik kepada investor apabila dana mereka disimpan di deposito. Jadi apabila mereka disimpan di deposito, maka kita akan memberikan penawaran seperti deposito yang didapat di deposito. Dan obligasi ini adalah sebenarnya laba yang kita inikan di awal, yang kita bagi di awal. Jadi ini sebenarnya daya tarik juga ya buat investor ya. Kenapa kita kasih obligasi 100%? Itu agar dana mereka itu dia mendapat return tiap bulannya terhadap dana yang dia simpan.
Dari akhir proyek ini kita akan berikan bagi hasil ini berdasarkan laporan keuangan. Jadi kita memberi melakukan RUPS terhadap investor dan kita memberikan laporan laba. Laba ini sifatnya fluktuatif ya, tergantung dari laporan keuangannya. Nah, di sini kita memberikan daya tarik kepada investor terhadap kepemilikan lembaga saham yang kita berikan ke yang mereka beli. Jadi apabila mereka membeli lebih dari satu, maka return per bulannya yang akan kita berikan itu juga akan kita tambah. Jadi apabila mereka membeli 2 lembar saham, maka yang profit yang didapat itu adalah 1,1% per bulan. Kalau mereka membeli 4 lembar saham, maka mereka mendapat 1,2% per bulan dari saham yang didapat. Jadi kalau di sini uraiannya adalah obligasi per bulan mereka mendapat dengan dia membeli 200 juta atau membeli 4 lembar saham, mereka mendapat 2.400.000 per bulan atau 28.800.000 per tahun, dan kemudian bagi hasil 42 juta, totalnya adalah 70.932 atau 35%. Di sini malam itu, maksimum dari pembagian dari penjualan saham ini bisa mencapai 45% bagi hasil ke investor. Di sini kenapa kita jual pola saham? Karena di sini investor bersifat pasif ya. Jadi mereka nggak terlibat langsung dalam proyek. Betul, ini kalau mereka setahun. Jadi gini, kalau dalam penjualan saham ini kita memberi opsi ke mereka, itu adalah proyeknya sampai selesai proyek. Kalau proyeknya itu di dalam RUPS atau laporan pembukuannya itu, laporan keuangannya itu belum selesai dijual, maka ini akan ditawarkan untuk dilanjutkan. Atau dia berhenti di tahun laporan. Jadi misalnya proyek ini waktunya adalah misalnya 24 bulan ya. Kalau dia 24 bulan terus kemudian di dalam setahun kita sudah lakukan RUPS, ternyata masih ada sisa unit yang belum dijual, sisanya masih ada beberapa unit. Nah itu mereka ditawarkan mau lanjut atau mereka akan berhenti di laporan tersebut. Ya, itu dividen per bulannya adalah obligasi tadi, Pak. Iya, kita kasih notnya di sini obligasi. Iya, setelah RUPS. Jadi nanti kita dasarnya adalah laporan keuangan tahunan. Terus kemudian kita lakukan RUPS, dari hasil RUPS itu akan dilanjut atau tidak oleh investornya. Kalau bisa dilanjut, ya kita bagi dividennya berdasarkan tahun yang dilaporkan. Tapi kalau dia berlanjut sampai akhir proyek, maka dia dihitung berdasarkan sampai akhir proyek. Terima kasih. Untuk buyback pada saat periode berakhir itu ada perubahan nilai saham atau tidak, Pak? Kalau dalam sistem ini? Buyback ya Pak, maksudnya buyback sahamnya. Ya itu kan nanti kan begitu berakhir investor sudah menyerahkan sahamnya kembali, dibeli lagi oleh perusahaan. Betul, ya. Itu nilainya berubah atau tetap sama dengan pada saat invest pertama kali? Sama Pak, sama. Jadi perhitungannya di sini adalah saham itu akan di buyback setelah penjualan selesai. Terus kemudian saham akan dibeli lagi oleh perusahaan. Ada lagi pertanyaan untuk yang saham? Keuntungannya di dalam pola saham ini si investor mendapat return per bulan continue, jadi mereka tetap merasa aman karena mereka bisa
bisa memantau, bisa mendapat pemasukan dari dana yang mereka tempatkan di kita. Gitu. Terus kedua, mereka mendapat laporan atau evaluasi terhadap proyek kita per triwulan. Jadi kita buat laporan per triwulan kepada investor terhadap progres, baik progres teknik, progres proyeknya maupun progres penjualannya. Oke, sekarang lanjut ke sistem flipper. Flipper di sini kita ini kan dua tipe ya. Pertama adalah dengan cara dengan KPR bank. Jadi flipper itu bisa dilakukan dengan KPR bank. Kalau kita menggunakan flipper dengan KPR bank, maka kita sudah siap, dari sisi kita sudah siap, perizinan sudah siap, terus kemudian sertifikat sudah pecah. Kalau dia menggunakan IPPT, sertifikat sudah siap, IEB sudah siap. Kalau kita menggunakan set plan, berarti set plan sudah siap dan IEB siap dipecah dan sertifikat juga siap dipecah. Jadi ini kita menggunakan pola bank. Jadi investor, di sini investor membeli unit kita dengan mengajukan KPR bank. Di dalam KPR bank itu terdapat biaya-biaya yang akan keluar dalam proses akadnya. Jadi dalam proses akadnya itu akan keluar sebesar ini. Jadi pertama adalah di dalam proses akad itu ada kita harus bayar BPHTB, bayar PPH, PPN masih bisa ditunda, biaya AJB dan biaya balik nama. Ini di dalam menggunakan flipper KPR, ini semua kita bebankan ke harga jual. Kalau menggunakan pola pembayaran KPR, kita akan mendapatkan perbedaannya. Kalau menggunakan pembayaran cash, maka modal yang didapatkan dari investor itu adalah senilai 195 juta. Kenapa 195 juta? Karena 195 juta itu adalah harga modal yang kita berikan. Harga modal. Jadi kita memberikan kepada investor adalah modal. Flipper dengan pola cash ya. Flipper dengan pola cash itu adalah harga modal yang kita jual itu ada 195. Dari mana 195? 195 itu awalnya adalah kita menghitung terhadap biaya-biaya ini. Biaya-biaya ini itu nilainya 195. Kemudian kita tentukan targetnya, target laba. Ini target laba itu adalah target secara penjualan secara normal ya. Target penjualan secara normal itu kita kasih target 40% dari nilai APP-nya 195. Berarti nilai jualnya itu adalah 273. Dari 273 itu kita dari 273 itu kita jual ke investor dengan pola cash. Cash itu adalah 195. Terus kemudian kita tentukan labanya. Tadi laba yang ditentukan di awal kita berikan ke investor sebesar 40%. Maka harga buyback yang kita berikan ke investor adalah 273. Sudah dapat materi yang untuk flipper ini, kopiannya, Excel-nya. Sekarang kita beralih ke, ada yang mau ditanyakan nggak ya untuk yang flipper?
ini kita gunakan KPR ready stock Pak. Kita nggak gunakan inden, kita gunakan ready stock. Jadi kalau untuk flipper dengan KPR bank ini kita gunakan ready stock. Ready stock itu nanti biaya untuk pembangunannya kita gunakan kontraktor. Ya, KPR bank ini Pak, ini KPR bank ini adalah sebenarnya adalah beban Pak, beban yang kita ini kan kita masukkan. Yang 45 juta ini ada beban Pak, beban investasi. Jadi kalau si konsumen menggunakan KPR bank, maka ada beban yang harus ditanggung sebesar 45.956. Nah, beban ini kita masukkan ke dalam biaya Pak. Jadi kita masukkan ke dalam biaya. Jadi sebenarnya yang didapat dari kita, yang dapat dari investor itu, cuma di developer itu hanya 195 karena sebagian itu adalah biaya. Nah, kalau KPR bank untuk angsuran bulanannya sudah dimasukkan di sini Pak. Di sini kita di dalam ini kita sudah berikan angsuran. Kita sudah hitung biaya angsurannya untuk KPR, untuk yang KPR. Nah ini kita tentukan adalah 18 juta untuk 6 bulan. Jadi kita kasih garansi ke mereka untuk buyback setelah mereka akad, setelah rumahnya sudah siap untuk KPR dan akad, kita berikan buyback ke mereka dengan beban-beban ini sudah kita masukkan Pak. Jadi beban angsuran selama 6 bulan ini sudah kita masukkan. Jadi untuk nilai kita masukkan, makanya untuk nilai kita beli kembali kepada konsumen atau kepada investor flipper itu adalah senilai 273. ini masuk Pak, masuk. Jadi kalau 18 ini kita hitung sebagai beban investasi Pak. Beban investasi itu beban yang terbuang karena itu kita keluarkan dulu untuk KPR-nya, untuk akad itu kan ini ada biaya balik nama, ada AJB itu kan biaya yang kita buang. Yang 18 juta ya Pak ya, 18 juta. Ya. Enggak, totalnya 241 Pak. 241. Jadi 241 itu ini nilai dari setelah ditambahin beban-beban. Ya. Keuntungan dari investor mereka dapat itu adalah untuk yang mana Pak? Yang untuk yang KPR inden. KPR. Ya, ini keuntungannya Pak. Ya, keuntungannya dari ini karena kita kasih garansi buyback selama 6 bulan setelah akad kredit. Kita untuk ini Bu, jadi ini kita gunakan untuk modal awal. Modal awal kita menjalankan proyek. Jadi pola-pola ini kita gunakan sebenarnya ini di dalam pelaksanaan proyek itu kita bisa menerapkan beberapa pola.
pola untuk mendapatkan dana. Pertama adalah dengan cara flipper. Kedua bisa dengan cara tadi saya bilang menggunakan dana kontraktor, bisa menggunakan dana investasi unit, atau bisa dengan penjualan saham. Jadi pola ini bisa berbarengan diterapkan di satu proyek. Betul. Jadi investor itu Bu, kita gunakan itu untuk ini Bu, untuk dana awal aja. Jadi investor beli ke unit kita dengan cara flipper, dan nanti setelah ada konsumen, maka itu akan di take over oleh konsumen. Gitu. Jadi setelah di take over oleh konsumen, maka dan itu si investor bebas, dia mau jual sendiri atau dijual ke kita. Nah, kalau dijual ke kita kasih jaminan buyback. Itu dalam kenapa kita bisa jaminan buyback? Karena dengan adanya dana investor itu, dana flipper, maka kita sudah mendapatkan dana dari hasil flipper. Nah, nanti dari itu kita lakukan penjualan real. Dengan penjualan real itu nanti kita akan beli kembali yang diflipper oleh investor. Nah, pajak dibebankan Bu. Di sini pajak dibebankan. Jadi tadi ada beban pajak yang sudah dibebankan ke harga flipper. Ya, betul. Dari 273 itu biasanya kira-kira berapa persen sih kita jualnya ke customer yang end user? Jadi gini Bu, kalau ini kan kita menghitung adalah nilai HPP ya. HPP-nya itu tadi kan HPP-nya 195 juta. HPP-nya 195 juta itu kita belum dapat keuntungan, kita hanya jual modal saja. Terus kemudian kita tentukan labanya 78 dari 40%. Maka nilai jualnya dia 273. Dan 195 ini itu kita lepas ke investor dengan cara pembelian cash maupun dengan cara KPR. Karena kita mengejar dana masuk, kita lepas beberapa unit dengan pola seperti ini di awal. Jadi kalau pola yang flipperan ini, yang flipperan untuk KPR, pertama kita harus siapkan adalah legalitasnya. Jadi sertifikat sudah pecah, IMB juga sudah pecah. Tetapi kalau dengan flipperan cash, kita bisa lakukan dengan PPJB internal developer. Jadi ini kita bisa menghindari pajaknya. Pak, ada kemungkinan ini nggak Pak ya, investor flipperan setelah 6 bulan tidak mau jual kembali, itu kan opsi Pak ya, setelah 6 bulan ya. Sementara penjualan real habis ludes Pak. Ya, jadi kalau untuk mereka, jadi gini, mereka bisa dikasih dua opsi. Pertama adalah dijual melalui developer atau mereka jual sendiri. Maksudnya yang udah kita jual ke investor flipperan itu tidak bisa kita jual ke konsumen lagi Pak? Gak bisa Pak, selama kita masih ada bisa Pak, kita bisa jual sesuai dengan kesepakatan. Jadi dalam pengertian buyback ini, buyback itu adalah apabila setelah mereka akad, bisa KPR Pak ya, misalnya akad atau mereka bayar, kita kasih waktu selama 6 bulan. 6 bulan itu kita jual ke konsumen atau kita beli sendiri, kita beli kembali. Di sini kita kalau beli kembali pun kita nggak rugi karena itu akan naik terus gitu kan, nilainya akan naik. Tetapi kalau konsumen mau dijual sendiri atau mereka mau tempatin, itu kita sudah perhitungkan terhadap nilai yang kita dapatkan dari flipperan. Jadi anggap aja itu sebagai bagian dari
sharing keuntungan ke